Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeje dan tuan-tuan, perempuan yang kami muliakan, bertemu lagi dengan saya Delsi Alhad dalam acara Bekombo. Kalau tuan membeli labu, bawakan juga buah kelapo. Inilah acara yang ditunggu-tunggu, acara kami Kombo berdua. Baiklah tuan-tuan, nampaknya hari-hari ini semuanya hari-hari spesial sekali. Kita mencoba untuk membahas beberapa kegiatan Dewan Kesenian yang nanti akan dipaparkan langsung oleh Ketua Komite Seni Rupa. Dan ini adalah merupakan sangat spesial menurut apa yang saya lihat dan kemudian apa yang tengok di dunia maya, bahwa kegiatan ini jarang sekali dia laksanakan dan orang laksanakan. Dan ini adalah tamu spesial kita pada malam hari ini. Salam sehat dan salam kenal selalu, Mr. Ebok. Iya, salam sehat selalu. Baik tuan dan puan, kita tak perlu berlengah-lengah lagi. Silakan buka maskernya tuan, supaya bahasanya kita sudah agak berjarak nampaknya nih. Oke tuan dan puan, kita kembali kepada Dewan Kesenian yang akan membuat pegelaran isu-isu burungnya bahwa akan ada ulang tahun atau hari jadi Dewan Kesenian. Malam ini kita bertemu dengan ketua komite, yaitu dengan siapakah namanya? Apakah Anda kenal? Silakan kepada kandaku untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat yang ada di Rokan Hilir dan dunia internasional kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan nama saya baik di Rohil, Bagan SPIP khususnya, maupun di Riau agaknya. Nama saya Muhammad Kudri atau Kudri Anwar juga bisa dibilang. Tapi orang biasa manggil saya Ebok Brewok. Kalau di FB namanya Om Brewok. Om Brewok. Kenapa dipanggil Om Brewok? Iko Jangwi sama jambangku memang payah kok. Udah bersatu. Iya, asal lu cukunya tumbuh. Okay. Dicukup pagi potong tumbuh. Nah, jadi itulah yang membuatnya agaknya namanya embryo gitu. Iya. Saya bertempat tinggal di Bagan SPIP, Jalan Bulan, Bagan Hulu, di samping Miso Butet. Oke, Miso Butet banyak yang tahu lah kalau itu di Bagan, karena ketua Miso Butet itu Sodap. Sodap ya? Oh, Dan ya. terkenal di Bagan SPIP. Hamai itu ya? Amai lah. Iya, Kalau iya, nak coba, moi, kita kan udah selesai kok kan. Bisa makan situ? Bisa lah, coba bayar sendiri. Oke. Baik tuan, beliau sudah memperkenalkan diri. Biasanya kalau kita melihat beliau adalah seorang penyair, juga seorang pelantun puisi. Tapi berbeda malam hari ini, beliau adalah seorang komite seni rupa. Comeback to basic, ya, kembali ke dasar pengetahuan dia bahwa dia adalah seorang pelukis. Benar ini kekandaku bahwa Dewan Kesenian ini akan berulang tahun. Kalau benar dikatakan memang benar lah, sungguh, ya kan? Tapi sama-sama kita doakan mudah-mudahan ulang tahun sekali ini lebih meriah dan lebih heboh, walaupun di masa pandemi. Insya Allah. Jadi berkarya dalam pandemi ini ya. Berkarya dalam pandemi. Di masa pandemi ya. Oke, di dalam rangka ulang tahun yang ke-20 Dewan Kesenian ini, dari Komite Seni Rupa, apa yang akan dibuat? Apakah ada pegelaran saja, atau mungkin buat pameran saja, atau mungkin ada lomba? Mungkin masyarakat ingin mengetahui kalau lomba, terus bagaimana sih cara daftarnya? Satu persatu saya tanya dulu nih. Yeah. Jadi kok nampaknya pertanyaannya kok sekaligus nampaknya. Sekaligus ya. Saya coba jabarkan satu-satu. Kalau Kikyo nanti nak ditanya balik, oke siap. Oke, siap. Saya sedikit menjelaskan apa yang saya tahu tentang seni rupa. Kalau dulu atu-atu kami mengatakan seni itu adalah sesuatu yang indah. Iya. Kalau kita bercerita tentang kebebasan, indahnya suatu kebebasan atau indahnya suatu seni itu,
mungkin susah untuk mengungkapkan kata-kata. Kenapa? Tak habis 2 hari 2 malam. Sedangkan 1 bulan pun belum tentu selesai. Ya. Tapi yang jelas sesuatu yang indah dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif. Ya. Oke. Jadi rupa, ya tadi seni. Ini rupa ini Pak Ketua. Rupa, bukan ini nih, ini face ya. Ini face. Muka ya. Ini muka. Iya, dia rupa. Ya, ini rupa. Oke. Kalau kita bercerita tentang rupa, ya rupa itu adalah bentuk dalam kosakata yang saya pahami. Ya. Nah, kalau sudah bercerita tentang rupa, tentu ya itu tadi bentuk yang bisa digambarkan dengan hubungan-hubungan yang sifatnya karya. Ya. Yang salah satu contoh lah saya katakan misalkan melukis, itu seni rupa. Kriya juga merupakan sebuah seni rupa. Menenun, memahat, menggunting, mengukir juga merupakan sebuah seni rupa. Itu pemahaman saya. Ya. Jadi kalau seni rupa, ya seni yang punya bentuk estetika juga membentuk sebuah etika dalam mengabadikan karyanya tersebut sehingga menjadi bentuk yang kira-kira tidak melanggar dari etika lah. Ya, dari norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku. Menurut saya seperti itu. Oke. Yang akan dimainkan di hari ulang tahun nih dari sekian banyak penjelasan tadi, apa yang mau dilombakan ini? Tuan Epok. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Kali ini nampaknya kita agak sedikit dengan mic kita sedikit. Kita mencoba. Iya. Kita Nanti mencoba. tak dengar pula orang di luar sana. Begini, sepanjang pengalaman saya yang sudah mengikuti jejak Dewan Kesenian Daerah, mulai dari periode kedua, ya, periode kedua sampai sekarang, alhamdulillah kita masih dipercaya sebagai divisi atau komite seni rupa. Pada kali ini kita coba mengemas ya sesuatu yang baru. Namanya sketsa. Namanya. Nah, kalau kita jabarkan sketsa itu apa, nanti 2 hari 2 malam lagi, ya kan? Tidak Tapi yang pakai jelas selesai. sketsa dalam gaya yang kita tampilkan pada saat ini adalah suatu karya yang bebas tanpa ada keterikatan. Misalnya sketsa membuat lukisan, apakah itu dia abstrak, apakah dia realis, apakah surrealis, ya itu tergantung. Entah dia buat kaligrafi, dan di sini juga tidak mengekang sebuah aturan-aturan. Paling-paling aturan-aturannya ya itu pada waktu. Ya, sekarang kita mulai dari apa itu sketsa yang dimaksudkan. Kebebasan di sini, mereka boleh berkarya menggunakan media-media yang tidak harus terikat, ya, yang tidak harus terikat. Seperti dia menggunakan cat air, boleh cat air. Cat air. Kenapa cat air? Karena di situ ada batasannya. Kalau kita buat pakai cat minyak, apalagi waktunya situ ditentukan selama 15 menit. 15 menit saja. 5 menit itu untuk apa? Untuk persiapan. Sedangkan 10 menit itu dia untuk lomba. Untuk lomba. Untuk pengerjaan. Nah, jadi keterikatan 15 menit itu tadi, maka dia harus bisa optimal mengerjakan lukisan itu, sehingga sampai pada target bagaimana mengerjakan lukisan itu sempurna sesuai dengan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tema yang sudah kita buat. Tuan dan puan, jadi melalui perkataan Tuan Haji, amin. Mudah-mudahan dapat. Tuan Ebo tadi, untuk bahan ekspresi kamu boleh menggunakan apa saja. Kamu boleh menggunakan triplek, betul gitu ya. Kamu juga boleh menggunakan kain kampas atau kain-kain yang bisa bisa untuk dijadikan media. Dan kemudian sebagai alat cat, kamu boleh menggunakan cat air, kemudian boleh menggunakan serbuk lain yang penting bisa diekspresikan dan bisa untuk dilihat. Saya tambahkan, boleh pakai penyapu. Boleh. Penyapu, dia masukkan
chat itu ke wadah, kemudian dia dia lemparkan ke media. Apakah dia memang dari kopi, dia bikin kopi kemudian dikasih lem, ya terserah. Atau dia memang hanya menggunakan media tangan tanpa kuas, boleh tanpa ya, pensil, tanpa ya di situ nanti ada penilaian-penilaian khusus yang mungkin kita akan datangkan juga para juri yang cukup andal lah, berkompeten di bidangnya lah ya. Yang penting di bidangnya ya. Buat masyarakat yang berada di wilayah Rokan Hilir, ini perlu tahu nih, Tuan Ebok, bahwa masyarakat perlu tahu kemana mereka nanti untuk mendaftar. Karena mereka ini merasa ingin nih bersama-sama dengan Dewan Kesenian untuk memeriahkan. Kami harus ikut ini. Terus bagaimana mereka cara untuk mengikut kegiatan itu? Itu dia. Nah, sedikit kita bercerita tentang pandemi. Pada awalnya kita juga sempat bicarakan bagaimana pelaksanaan tersebut. Kalau kita adakan tatap muka, itu sangat rumit. Ya, kenapa? Karena kita harus menghargai protokol kesehatan. Ya kan? Kita tidak mau berdampak risiko itu, Pak Ketua. Terus, maka kita sepakat akan mengadakan Zoom streaming. Zoom. Ya, secara Zoom, ya kan? Nah, di Zoom itu nanti otomatis kalau sudah memakai Zoom, tentu dia berjauhan jarak. Ya, berada di rumahnya masing-masing. Nah, tidak menutup kemungkinan juga sistem pendaftaran. Kalau sudah cara perlombaannya demikian, otomatis juga pendaftaran juga melalui link yang sudah disiapkan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Rokan Hilir. Jadi mereka mendaftar nanti melalui email Dewan Kesenian dan kemudian jadi pendaftaran itu dimulai dari tanggal berapa, nanti habis pendaftaran tanggal berapa. Ini supaya tahu nih tanggal berapa sih kami akan mendaftar gitu kan. Apakah tanggal 1 atau sampai tanggal berapa gitu kan. Nah, itu perlu kita ketahui. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, Tuan dan Puan, bertemu lagi dengan saya Delsi Alhad dalam acara Kombong Berdua. Nampaknya tadi terputus, mananya kita harus kembali ke Tuan Ebok atau Kanda Ebok yang dikenal di dunia seniman. Tuan dan Puan, Tuan Ebok, ya siap, Pak Ketum. Jadi kalau kita melihat dari masyarakat ingin tahu bagaimana mereka untuk mendaftar nih. Jadi dari tadi bagaimana sudah tahu dari email, kemudian mereka daftarkan, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Mereka nanti yang jelas waktu pendaftaran itu 1 Februari sampai 10 Maret. 10 Maret, berarti ada 1 bulan 10 hari. Ya, sebulan 10 hari. Jadi mereka bisa sempat untuk latihan ya. Mungkin bagi yang belum tahu bisa menghubungi sanak keluarga, teman atau yang siapa gitu kan. Nah, setelah mereka mendaftar dari tanggal 1 waktu yang ditentukan sampai tanggal 10 Maret, bermakna ada technical meeting di situ, ada rapat teknis lah. Nah, bagaimana mereka nanti rapat teknis sampai pada penyelenggaraannya? Itu dia. Jadi harus tahu nih supaya mereka nanti aku udah daftar, terus bagaimana nih lagi nih? Nanti bertanya dia. Oke, silakan ke Kanda. Iya, terima kasih Pak Ketum. Kami kemarin sudah sepakat, sudah sepakat merangkumkan bahwasanya semua komite-komite yang ada di Dewan Kesenian akan membuat acara technical meeting itu nanti pada tanggal 11 ya. Tanggal 11 yang jelas itu nanti akan dikabarkan melalui grup WA. Tentunya nanti grup itu akan dibuat dan mereka silakan di sana nanti bersembang lah gimana ceritanya ya kan. Berarti seluruh peserta yang sudah mendaftar dibuatkan grup WhatsApp-nya, disitulah berhimpun pepat untuk rapat teknisnya. Cantik sekali. Dan kemudian membagikan link Zoom-nya untuk perlombaan. Apakah begitu?
Benar sekali. Iya, nampaknya saya sudah dapat kebocoran dari beliau. Dan memang harus diberitahukan. Harus diberitahukan, karena bagaimana mereka harus tahu. Iya, iya. Ya, supaya masyarakat nih, supaya masyarakat kan di sini ada Facebook, kemudian ada YouTube, ya kan gitu kan. Ya. Nah, ini nanti setelah mereka mengadakan lomba ini di aplikasi Zoom, jadi bagaimana nih masyarakat kita nih bisa melihat? Apakah bisa dilihat dari Facebooknya atau dari YouTube? Ya mungkin di Facebook Dewan Kesenian barangkali begitu itu ya. Ya, ya tentunya sesuai dengan link yang sudah kita sepakati nanti ketika technical meeting. Tentunya di FB, ya kan, Messenger atau apapun nantinya akan kita kabari di saat itu, ya kan. Iya. Kemudian selanjutnya nanti setelah mereka tahu segala persyaratan, segala ketentuan, dan mereka juga secara otomatis tahu nanti bagaimana kabarnya melalui WA, dan secara gamblang mereka akan memahami. Tentunya nanti di sana mereka tidak perlu ragu lagi melaksanakan kegiatan tersebut. Iya. Begitu. Berarti secara awal mereka sudah tahu tahap per tahapnya, kan begitu kan? Ya, ini luar biasa sekali. Nah, ini apa namanya? Ekspresi sketsa. Ya. Nah, kita berhadapan langsung dengan orang seni rupa, jadi kita perlu tanya dia, apakah ini pernah diselenggarakan sebelumnya di Indonesia, di Bagan Sepapi atau di Rokan Hilir, di Riau, bahkan di Indonesia. Nah, sepengetahuan kekandaku atau Tuan Ebok, lomba sketsa, ekspresi sketsa ini, apakah ini sebelumnya sudah pernah dilombakan atau bagaimana nih komite seni rupa yang berada di Dewan Kesenian bisa sampai berpikir, saya harus buat ini gitu. Ya, coba diterangkan supaya terima kasih masyarakat kita tahu. Pak Ketum. Ya, memang untuk mengadakan sebuah kegiatan ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Artinya demikian, begini. Sesuai dengan misi dan visi kita, bukan hanya di Dewan Kesenian, tapi mungkin misi kita bersama. Bagaimana seni itu bisa hidup dan meregenerasi, dan tentunya setiap tahunnya, setiap zamannya itu berubah. Ada pembaruan lah, ada pembaruan. Kemudian saya juga coba mereferensi. Kita kemarin sempat berdialog dengan salah satu seniman perupa di Jakarta, namanya Mas Teacher. Ya, mudah-mudahan Mas Teacher melihat dia bisa mendengar ya. Ini nanti linknya diberi sama dia ya. Oke, terima kasih. Biar tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Oke. Ya, siap. Ada pandangan-pandangan tentang seni rupa. Nah, dan waktu itu dia sempat tertantang dengan kegiatan itu. Dia bilang kegiatan ini memanglah sudah pernah dilaksanakan kemarin ketika di Jakarta, tapi di Indonesia dia bilang baru 2 kali dilaksanakan kegiatan tersebut. Ekspresi sketsa ini baru dua kali. Luar ya, biasa. Tuan dan puan, baru 2 kali, dan inilah untuk kali ketiga. Itu pun di Bagan PAP. Harus ikut karena. Jadi kita juga coba mereferensi kegiatan ini berulang-ulang, ya kan, kepada kawan-kawan, menyabarkan kepada kawan-kawan, ya kan, bagaimana ini sesuatu yang mungkin sifatnya genre baru. Walaupun dia sudah pernah dibuat, tapi kita boleh mengaplikasikan dengan cara terbaru. Mungkin zaman sudah bertambah, zaman sudah berubah, ada sesuatu cara baru, jalan baru, dan mungkin ini akan juga menjadi sebuah pengembangan untuk kedepannya, dan juga mendapatkan sebuah hasil pencarian mereka. Salah satu contoh kita pernah dengar namanya graffiti, ya sekarang kan sudah booming lagi. Itu maksud kita. Mudah-mudahan pekarya atau seniman, ya kita katakan seniman perupa, bisa lebih geliat lagi, bisa lebih ramai lagi, bisa lebih banyak lagi, dan bisa meregenerasi. Oke, Tuan dan Puan, kita tepat pada orang yang tunak terhadap bidangnya di bidang seni ini, yaitu adalah perupa, dan kemudian beberapa tahun yang lalu beliau juga mewakili
Rokan Hilir dalam upaya mengembangkan tulisan-tulisannya melalui puisinya. Dan kemudian yang sangat menarik baru-baru ini menjadi perbincangan kalangan-kalangan seniman dengan status Facebook beliau. Ini sangat seru. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan lomba, tapi ini kaitannya bagaimana ada regenerasi. Ya, nah ini dia. Ini yang paling penting. Nah, bagaimana sampai status di Facebook Tuan Ebo, yaitu adalah bahwa seniman itu tidak itu saja. Nah, ini yang perlu yang harus kita dengar nih. Apa nih motivasinya supaya orang lebih tahu. Oke, silakan Kanda. Ini sangat menarik masalahnya nih. Terima kasih Pak Edel. Ya, Ketum. Nampaknya ini honor bertambah nih Pak Edel. Selain dari ini selain dari beliau ketua komite, dia adalah seorang seniman yang luar biasa sekali. Makanya ini inspirasi bagi anak-anak muda yang berada di Rokan Hilir maupun di Riau. Oke, silakan Kandago. Oke, begini. Tadi itu ya gini ya. Seperti yang pernah saya pahami ya. Ini menurut saya. Ada beberapa kawan-kawan kemarin sempat resah dengan apa yang sudah terjadi di muka bumi ini, ya, khususnya untuk di Riau lah. Ya. Kita tidak mau sepanjang kegiatan, sepanjang perbuatan atau melakukan apapun aktivitas, baik itu yang berupa event, pengembangan literasi, ya kan, jelajah, ya kan, tentang sini. Nampaknya ini perlu diledakkan di FB kemarin itu karena saya kemarin ada salah satu kawan mengutip dari bahasa kawan. Sebenarnya bukan dari saya, itu dari Palembang. Dari Palembang. Ya, Palembang. Dia mengatakan kalimat itu, terus saya kutip kalimat beliau. Saya rasa ini sangat menarik dan ini memang benar harus dibumingkan. Kenapa? Karena kita tidak mau terlihat sedikit memang agak menggelitik kenapa seniman itu aja. Ya, kita sadar bahwasanya untuk membuat atau melakukan sesuatu yang baru itu tidak gampang. Contoh misalkan begini, kita bicara sekarang seperti apa yang dikatakan Ketua juga kemarin. Sekarang kita bercerita tentang regenerasi. Tapi regenerasi itu bukan berarti harus besok terjadi. Itu kadang bahkan sampai puluhan tahun baru itu tercipta. Apakah demikian, Pak? Betul. Ya. Tapi ya setidak-tidaknya kita membangunkan semangat kembali, membuka kembali, menyadarkan tidur yang sudah terlelap lama. Kemudian kenapa saya katakan itu aja? Ya, sebenarnya kalau kita cerita tentang itu aja, seakan-akan kita mengatakan diri kita juga demikian. Kita berbuat, belum tentu perbuatan kita baik, belum tentu perbuatan kita maksimal, sempurna di mata orang, ya kan? Tapi kita merasa kadang-kadang kok kita lagi. Padahal kita belum tentu seniman. Itu maksud saya kan. Jadi mudah-mudahan dengan ada begini membuka peluang bagi kawan-kawan dan saya juga kepada kawan-kawan agar ini bereslah, tak usah sampai di stop di sana. Jadi kalau ada ilmu itu yang positif, ilmu itu bermanfaat, rasanya mau dilepaskan kepada seseorang, baik itu berupa otodidak atau manajemen, dan kita sering kepada kawan-kawan, sharing dengan kawan-kawan, maksud saya, ya sampaikan, berikan, ajarkan, ya hingga sampai ke tetes terakhir. Titik darah penghabisan. Luar biasa sekali. Walaupun sedikit nih namanya serius tapi santai. Baik Tuan dan Puan, satu niscaya pada kemudian hari bahwa seniman-seniman kita akan menjadi lebih produktif dikala mereka punya rasa di hati. Ada salah satu saya kutip pernyataan dari Profesor Yusmar Yusuf bahwa seni itu adalah makanan batin. Jadi tidak bisa dihargai berapa, tapi ketika dia sudah menjadi makanan batin maka dia adalah puncaknya. Nah, inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kembali di penghujungan dari perbualan kita pada malam hari ini. Kita kembali
ke topik pembicaraan kita. Ya. Walaupun sedikit melenceng tadi, tapi penting sekali itu untuk menumbuh kembangkan regenerasi terbaik bagi kita kalangan-kalangan seniman untuk kedepannya. Nah, ini nanti sudah diselenggarakan oleh Dewan Kesenian dan kemudian masuk pada tahapan harapan. Lomba sketsa ini apakah nanti apakah ada perlombaan lain atau seperti apa program Dewan Kesenian ke depan melalui tangan Kanda Ebok, yaitu adalah di Komite Seni Rupa, dan ini sangat penting sekali gitu kan. Bermana dari 2020 sampai 2025 ini cukup lama sekali. Nah, gambaran dari Tuan Ebok yaitu sebagai mengayomi kawan-kawan yang berada di Komite Seni Rupa. Nah, ini bagaimana program ke depannya nih supaya Dewan Kesenian 5 tahun ke depan masyarakat tahu nih besok ditagih sama Kanda nih. Itu dia. Silakan untuk sedikit penjelasannya kepada masyarakat. Iya, insya Allah ada beberapa program ya, ada beberapa program yang saya rencanakan ya. Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik, ya kan. Artinya Bismillah. Pertama, saya kepikiran tentang sebagaimana yang tidak kita ceritakan tadi barusan ya. Iya. Tak usah dipanjang-panjang lagi. Lagi-lagi tentang regenerasi. Contoh misalkan ada satu program yaitu seniman masuk sekolah. Seniman masuk sekolah. Kita akan coba kumpulkan para seniman-seniman maestro dan para seniman-seniman muda yang kita anggap mereka punya pembekalan yang cukup maksimal ya atau optimal. Jadi kita akan nanti kalau dalam bahasanya adalah belusukan. Awalnya kita mengadakan rencana belusukan itu di wilayah kota kabupaten, tapi kemudian kita merambah ke sekolah-sekolah. Jadi kan kemudian mungkin kita akan turun ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten tentunya. Ya mudah-mudahan dengan cara demikian itu bisa meregenerasi dengan literasi yang kita terapkan. Oke, terima kasih. Sekali lagi salam sehat selalu. Siap. Iya, terima kasih Kandaku. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Kanda Ebok, yaitu adalah seorang ketua Komite Seni Rupa yang berada di Dewan Kesenian masa pengurusan 2020-2025. Baiklah tuan-tuan dan perempuan sekalian, mudah-mudahan bisa ini menjadi inspirasi tuan dan puan yang berada di rumah. Di masa pandemi, sekali lagi kita tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sama yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Daerah, membuat kegiatan daring dalam jaringan. Oke, saya Delsi Alha di acara Combo Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.